Setiap teknik kutukan pasti punya kelemahan. Itulah yang diucap Kenjaku di chapter 240 lalu. Saat itu, Kenjaku yang dihadapi dengan sebuah teknik yang abnormal berhasil mencari celah yang gak terduga. Saat menyadari kalau teknik Takaba bisa mewujudkan imajinasi, Kenjaku sadar kalau dia nggak bisa melawannya dengan cara biasa. Pasalnya, setiap serangan-serangan fisik yang Kenjaku lancarkan gak berhasil melukai Takaba, karena dia terus mengucapkan lawakan yang membuat tiap serangan layaknya hal konyol. Karena itulah Kenjaku beralih menyerang psikologi Takaba. Dengan menempatkan dirinya layaknya paham akan komedi, Kenjaku berhasil meyakinkan Takaba kalau lawakannya itu nggak lucu. Alhasil, Takaba seakan kena mental dan nggak percaya diri pada lawakan-lawakannya. Dengan Takaba nggak lagi menganggap kalau lawakannya lucu, imajinasi Takaba pun jadi nggak bisa terwujud. Dan hasilnya, serangan Kenjaku berhasil menembusnya. Takaba bahkan hampir menyerah setelah dia sadar kalau Kenjaku bisa membunuhnya saat itu juga. Hingga akhirnya, Takaba mulai menanyakan diri sendiri. Dari awal, kenapa dia ingin menjadi komedian? Dan pertanyaan inilah yang bakal membawakan kita ke sebuah titik balik pada karakter Takaba. Jadi di chapter 241 ini, kita bakal melihat lika-liku Takaba dalam mengejar mimpinya. Kita bakal menilik konflik batin Takaba dalam menyadarkan dirinya apa arti menjadi komedian sejati itu. Jadi bisakah Takaba kembali bangkit dan membuat perlawanan ke Kenjaku? Buat tahu jawabannya, mari kita simak pembahasan chapternya. Chapter dibuka dengan sebuah flashback dari Takaba di masa kuliahnya. Saat itu, Takaba sedang marah karena rekan duo lawaknya datang terlambat. Padahal, Takaba sendirilah yang memikirkan materi lawaknya. Tapi rekannya malah malas-malasan berlatih di saat jadwal tampil udah mepet. Takaba bahkan bisa mencium bau alkohol dari mulut rekannya itu, yang artinya dia habis minum-minum semalaman. Saat melatih materinya, rekannya pun bahkan lupa akan dialognya. Disinilah Takaba semakin marah karena rekannya cuma bilang maaf-maaf tanpa rasa menyesal. Takaba menyuruh rekannya kalau dia emang mau minta maaf, dia harus mengatakannya dengan tulus. Tapi seakan gak mau disalahkan, rekan itu balik menyalahkan Takaba. Dia bilang kalau gara-gara Takaba yang gak suka bersosial, dialah yang harus susah payah berusaha akrab dengan para senior. Dia menyalahkan Takaba yang gak suka keluar buat minum dan membaur. Bahkan Takaba jarang tertawa ke lawakan komedian sepanggungnya. Si rekan pun bahkan bilang kalau berkat dirinya lah, para senior jadi nggak marah dengan sikap Takaba itu. Jadi dia seolah menganggap kalau dirinya juga berjasa, dan segala hal yang dia lakukan itu semua demi Takaba. Tapi Takaba kembali menyalahkan rekannya. Meski mengaku terpaksa minum-minum agar bisa akrab dengan para senior, Takaba selalu melihat kalau rekannya itu malas dan nggak serius. Padahal sebagai duo lawak, mereka cuma tampil 2 kali dalam setahun. Itu pun dengan materi lawakan yang udah kadaluarsa dan gak lucu lagi. Tapi bukannya memikirkan materi baru bersama, rekannya selalu mengobrol hal-hal yang gak penting. Seperti cewek-cewek yang ditidurinya dan relasinya dengan orang dalam di dunia hiburan. Takaba menegaskan kalau rekannya cuma bisa main-main, lawakan mereka gak akan bisa berkembang dan bakal terus kalah saing oleh komedian lain. Dan seakan gak terima, rekan itu mengejek Takaba yang seolah iri karena nggak populer dengan cewek sepertinya. Tapi disinilah emosi Takaba seakan udah memuncak. Dia pun menghajar wajah rekannya dan menegaskan dia ingin keduanya serius sebagai komedian. Tapi rekan Takaba itu akhirnya bilang hal yang seakan menghantui Takaba hingga sekarang. Dia bilang kalau melawak dengan Takaba itu nggak mengasyikkan. Dia merasa para penonton nggak akan tertawa ke mereka karena mereka sendiri gak pernah tertawa. Jadi dia masih menyalahkan sikap Takaba yang terlalu serius dan susah tertawa dengan lawakan orang lain. Komentar-komentar negatif juga gak cuma datang dari rekannya. Kita diperlihatkan gimana Takaba juga mendapat cacian dari komentar audiens. Di situ, salah satu audiens memberi skor paling rendah ke Takaba dan menyebut kalau lawakannya bikin mau muntah. Tapi Takaba juga sering diyakinkan oleh koleganya. Dia bilang kalau membuat semua audiens tertawa itu memang mustahil. Jadi Takaba gak perlu peduli dengan komentar-komentar itu.
Dia juga menyebut kalau lawakan Takaba itu menurutnya nggak jelek. Sampai pada akhirnya, rekan duo Takaba pun menyerah. Sebelum tampil dia bilang ke Takaba kalau dia akan berhenti. Meski Takaba membujuknya buat terus lanjut, rekannya merasa kalau waktu mereka udah habis. Dia merasa kalau nggak ada gunanya mengejar mimpi yang nggak membuahkan hasil di umur yang udah 30-an. Di saat teman-temannya udah mendapat pekerjaan tetap dan bisa menghidupi anak dan istri mereka. Dia pun bertanya ke Takaba, mau sampai kapan dia bakal terus berusaha. Dan pertanyaan ini juga terus terbayang di kepala Takaba. Sembari berbaring di kamarnya, Takaba mengulang pertanyaan rekannya itu. Sampai kapan dia harus berusaha dan berjuang sebagai komedian? Tadinya Takaba mengincar kompetisi Siwan yang menentukan duo komedian terbaik di Jepang. Tapi setelah rekannya berhenti, Takaba kini harus beralih menjadi komedian solo. Dia pun ingin menjadi komedian tetap di sebuah acara komedi. Dia juga ingin mencoba menjadi host di sebuah acara idol. Karena selain gak perlu mengandalkan partner, dia juga bisa menguji skill komedinya, yaitu dengan membuat para gadis-gadis amatir kelihatan menarik di mata audiens. Dan pada akhirnya, mengajari mereka bermacam-macam variasi komedi. Jadi kalau ditanya sampai kapan dia akan berusaha menjadi komedian, Takaba menjawab sampai semua lawakan-lawakan yang menurut dia lucu udah tersampaikan. Saat kecil, Takaba sendiri mengaku sebagai anak yang kaku dan serius. Tapi saat itu, dia banyak dibenci dan gak punya teman. Karena hal itulah, Takaba mencoba mengubah dirinya dengan melakukan hal-hal konyol dan berusaha membuat anak-anak lain tertawa. Dengan begitu, dia pun gak lagi dibenci dan berhasil mendapat banyak teman. Momen-momen itulah yang membuat Takaba merasa bahagia. Tapi saat itu, meski dia udah punya teman, Takaba merasa dirinya gak punya rekan. Rekan yang bisa diajak berkomedi bersamanya. Inilah yang bikin Takaba terus menggeluti karir komedinya sebagai duo. Dan semenjak rekannya berhenti, saat melihat penampilan duo komedian lain, Takaba merasa iri. Dia bahkan kelihatan menitikkan air matanya. Di lubuk hati Takaba yang sebenarnya, dia pun mengaku hanya merasa kesepian dan ingin dimengerti. Dengan lebih dimengerti oleh orang lain, dia akan lebih dianggap lucu. Dan dengan dianggap lucu, Takaba merasa dia nggak akan lagi merasa kesepian. Tapi di suatu titik, Takaba kelihatan mulai setengah-setengah dalam membawakan komedinya. Hingga akhirnya, dia jatuh dan meragukan dirinya saat orang lain menganggapnya nggak lucu. Takaba pun sempat bertanya kenapa dirinya menjadi komedian. Kita diperlihatkan gimana Takaba kecil dan Takaba yang sekarang seolah sedang merefleksikan kembali tekad mereka. Soal apa artinya serius dalam menggeluti komedi. Dan alasannya dia menjadi komedian. Pertama, Takaba kecil bertanya apa artinya serius dalam menggeluti komedi. Bukankah orang-orang hanya ingin melihat dirinya bertingkah konyol? Tapi Takaba merujuk kalau serius dalam konteks ini nggak ada hubungannya dengan para audiens, tapi lebih ke apa yang ada di belakang panggung. Mungkin seperti materi, persiapan, dan latihan. Jadi ini lebih ke apa yang ada pada diri Takaba sendiri. Takaba kecil pun lalu bertanya lagi, untuk apa dia menjadi komedian? Dan Takaba kembali menyebut kalau dia ingin lebih dimengerti orang lain. Karena itulah, semakin banyak orang yang tertawa dengan lawakannya, semakin Takaba merasa puas. Karena semakin banyak orang yang bisa mengerti dirinya. Meski begitu, Takaba juga merasa mulai kehilangan arah di tengah perjalanannya. Karena itulah, dia sempat bilang ke Kenjaku kalau nggak masalah dia nggak menganggap lawakannya lucu, selama orang lain bisa tetap tertawa. Saat itu, Takaba seakan mengkhianati niatannya buat membuat sebanyak mungkin audiensnya tertawa. Takaba seakan membatasi dirinya buat mudah merasa puas. Sebelumnya, kolega Takaba emang bilang kalau mustahil buat membuat semua audiens tertawa. Tapi dia nggak bilang kalau Takaba harus menyerah dan berhenti mengejar standar itu. Saat mendengar kata-kata itu, Takaba malah mengartikannya sebagai kalimat penenang. Penenang yang membatasi Takaba buat berjuang lebih keras dan gak lagi ingin membuat semua audiensnya tertawa. Disinilah Takaba menyadari kalau saat itu
dia udah nggak lagi jadi komedian sejati. Dia seakan udah nggak lagi serius dalam menggeluti komedinya. Karena segala hal yang dilakukannya di belakang panggung hanya berakhir setengah-setengah. Karena Takaba nggak mau lagi membuat dirinya sakit hati, dia nggak lagi berusaha membuat audiensnya bisa tertawa. Dalam segala penyesalan ini, Takaba pun menitikkan air matanya. Dia seakan kembali diingatkan akan tekad awalnya menjadi komedian. Dan inilah yang bakal menjadi titik balik Takaba. Jadi saat kembali ke pertarungan, Kenjaku udah bersiap buat menyerang Takaba. Tapi secara mengejutkan, Takaba tiba-tiba bersujud di hadapan Kenjaku. Sebuah sujud atau dogeza sempurna yang memenuhi hukum Golden Ratio. Kenjaku bahkan memuji posisi dogeza Takaba ini. Dia bilang kalau dirinya butuh berada di umur 20-an sampai bisa bersujud seperti Takaba. Tapi tiba-tiba Kenjaku bilang apa yang baru aja diucapkannya. Kenjaku seakan tanpa sengaja mengucap kata-kata pujian tadi. Yap, di sini seakan ada indikasi kalau teknik Takaba udah kembali aktif dan memaksa Kenjaku buat mengikuti lawakan Takaba tadi. Inilah kenapa Kenjaku bisa mengucapkan hal yang di luar karakternya. Nah, dengan lantang, Takaba sendiri minta maaf ke Kenjaku. Dia mengaku berbohong setelah bilang kalau dirinya gak masalah saat Kenjaku gak tertawa pada lawakannya. Meski bilang gak masalah selama yang lain bisa tertawa, Takaba mengaku mengucapkan hal itu demi gak menyakiti hatinya. Takaba pun menegaskan kalau meski ada 1 dari 100 audiensnya yang gak tertawa, dirinya gak akan merasa puas. Meski dengan berjuang mati-matian, dia akan berusaha membuat semua audiensnya bisa tertawa. Karena itulah tekadnya sebagai komedian sejati. Disinilah Takaba menegaskan kalau dia akan membuat Kenjaku tertawa terbahak-bahak. Dan setelah mendengar semua itu, Kenjaku bertanya, apa Takaba emang bisa? Tapi saat itulah kita bisa melihat teknik Takaba yang kembali berefek ke wajah Kenjaku. Muncullah tulisan waku-waku yang menandakan ekspresi gak sabar di wajah Kenjaku. Dengan kata lain, kepercayaan diri Takaba kini udah kembali dan teknik kutukannya udah kembali bekerja. Disinilah kebangkitan sang komedian Takaba Fumihiko. Itu dia chapter 241 Jujutsu Kaisen. Chapter yang berfokus ke perkembangan karakter Takaba. Meski bukan tipikal chapter yang hype dan penuh aksi dan lore, chapter ini terbilang sangat bagus buat mengeksplor karakter Takaba. Sebagai seorang yang menggeluti dunia seni, konflik batin Takaba ini mungkin bisa relate ke banyak orang. Bahkan gak mengherankan kalau Gege Akutami juga mencurahkan apa yang dirasakannya sebagai mangaka di chapter ini. Sejak diperkenalkan di arc Cooling Game, karakter Takaba ini emang terlihat bukan tipikal yang cuma numpang lewat. Layaknya Higuruma Hiromi, dia punya chapter perkenalan yang proper. Dan kali ini, flashback yang semakin berdalam karakterisasinya. Keduanya pun punya peran penting buat membantu Yuji dan kawan-kawan menghentikan para villain. Jadi entah ending seperti apa yang akan didapat oleh keduanya, gue percaya mereka bakal memberikan kesan yang membekas. Di akhir chapter ini, kita pun diperlihatkan kebangkitan dari Takaba. Setelah menemukan apa artinya menjadi komedian sejati, Takaba bersikukuh akan membuat Kenjaku tertawa dengan lawakannya. Takaba kini gak akan putus asa saat lawakannya terus disebut gak lucu. Dia akan terus mencoba membuat semua audiensnya bisa tertawa. Nah, saat Takaba mulai mendapatkan kembali tekadnya, kita pun melihat adegan yang cukup menarik, di mana Kenjaku seakan tanpa sadar mengatakan sesuatu buat merespon lawakan Takaba. Kenjaku seakan diserang secara psikologis oleh teknik Takaba dan dipaksa buat muji aksi konyol Takaba saat itu. Jadi di sini, serangan teknik Takaba bukan lagi terlihat secara kasat mata lewat munculnya benda-benda aneh, tapi secara luar biasa seakan bisa mempengaruhi pikiran targetnya langsung. Dan kalau asumsi ini benar, ini bisa jadi clue soal evolusi teknik Takaba. Bukan gak mungkin kalau teknik Takaba ini bakal menyerang pikiran dan psikologi Kenjaku secara langsung. Takaba bakal memaksa targetnya buat menganggap kalau lawakannya itu lucu. Dan semakin percaya diri Takaba dengan lawakannya, bakal semakin efektif juga teknik kutukannya. Jadi nanti,
Bakal menarik kalau terjadi duel psikologi antar kedua karakter ini. Apapun hasil pertandingannya nanti, duel Takaba dan Kenjaku ini kelihatan bakal jadi salah satu duel paling unik di seri ini. Kita nggak cuma ngeliat dua karakter adu kuat secara fisik dan teknik, tapi juga bakal memainkan psikologi antar lawannya. Jadi semoga GG bisa menyuguhkan fight ini dengan memuaskan. Oke, segini aja pembahasan Jujutsu Kaisen dari Reko Manga kali ini. Nantikan pembahasan manga lain dari channel ini. Akhir kata, sampai jumpa.